Acara The Great Awakening yang lalu, Tuhan itu bicara dengan saya, dia berkata, generasi berikutnya harus disiapkan. Mengapa? Karena kita menghadapi akan tanggung jawab dan pekerjaan Tuhan yang lebih besar dibandingkan yang selama ini ada dan kita pegang. Dan kemudian karena itulah maka sebelum The Great Awakening saya berkata bahwa saya mau kumpulkan para pemimpin dan para calon pemimpin dari tiap-tiap departemen, tiap-tiap bagian, dan terkumpullah Anda semua. Ditambah terus terang pada waktu kita menjalankan acara The Great Awakening itu, saya menyadari bahwa memang itu sebenarnya di luar kapasitas kerja kita, di luar kapasitas kemampuan kerja kita. Sehingga sejujurnya kemarin saya berkata, kalau Anda ini duduk di antara peserta, berkatmu itu luar biasa. Tapi kalau Anda di belakang layar, bisa kepahitanmu luar biasa. Ya, karena itu semua keruwetan kerja itu di situ. Dan saya berkata bahwa kalau kita mau jujur, kita mau evaluasi, dan saya berharap tiap departemen mengevaluasi ya. Menurut saya sebetulnya itu semua kok bisa begitu itu anugerah. Sedang yang bagian kita kerjakan, mungkin loh ya, mungkin raportnya itu paling banter 6 nilainya. Mungkin loh, ya toh. Tapi semua bisa begitu karena apa? Ya anugerah Tuhan. Tetapi tidak membuat kita membuang namanya tanggung jawab kita. Jadi karena itu hari ini saya mau mulai, saya berharap sih dalam setahun ini kita bisa buat meeting seperti ini beberapa kali. Dan saya akan undang teman-teman yang bisa memberikan saudara tambahan-tambahan input apapun yang baik untuk memperlengkapi kita, terutama melihat akan ke depan. Karena saya percaya Tuhan akan membuat semuanya makin besar, kita akan dibuat tanggung jawabnya juga makin besar, dan itu menuntut akan banyak hal dalam kehidupan kita. Nah, hari ini saya mau sampaikan beberapa poin. Saudara, saya berharap hari ini saya berharap bisa membagi paling tidak 16 poin. Kenapa 16 Pak? Ini 2016 soalnya. Oh, 2032 32 poin saudara. Tapi minimal hari ini saya ingin berharap bisa membagi 16 poin buat saudara. Dari apa yang saya renungkan selama ini tentang bagaimana kita mestinya melayani Tuhan, bagaimana kita menjadi pelayan dan sebagainya. 16 poin ini saya berharap sebagai dasar. Ya, saya mau berkata bahwa di atas segalanya para pemimpin sebetulnya adalah para pelayan. Anda mesti camkan itu, jangan sampai kata pemimpin itu kita asosiasikan dengan orang yang di atas, yang memerintah dan yang menuntut, tetapi bukan orang yang melayani. Nah, apa itu 16 hal? Saya mau sharekan satu persatu. Mungkin urutannya nggak terlalu bagus karena saya apa yang Tuhan ingatkan saya tulis sehingga total 16. Yang pertama saudara sekalian, ini harus dimengerti. Orang mengatakan bahwa pemimpin itu ada dua macam. Satu, orang yang lahir sebagai pemimpin, born as a leader. Dia memang lahir dengan bakat kepemimpinan. Ya, tapi ada orang yang jadi pemimpin itu by making and training, dengan dia itu dibuat dan dilatih. Nah, sekarang mari kita lihat, apakah betul statement seperti ini bahwa ada pemimpin yang sebetulnya itu lahir memang punya bakat alami memimpin? Siapa yang percaya itu? Bahwa ada orang yang memang bakat alaminya mimpin? Angkat tangan. Saya juga percaya ada. Tapi bisakah pemimpin itu tanpa bakat pemimpin dibuat jadi pemimpin? Menurut saya tidak bisa. Yang benar adalah sebenarnya di setiap pribadi itu ada benih kepemimpinan. Oke?
itu yang menurut saya ya, yang kemudian diciptakan, dilatih itu sebenarnya adalah mengeluarkan apa yang tersembunyi di dalam. Oke? Dan setiap orang itu punya. Namun kapasitas dan kadarnya memang berbeda-beda. Jadi saudara harus mengerti bahwa Anda itu punya yang namanya bakat kepemimpinan. Dari mana saya tahu? Dari Alkitab. Alkitab berkata bahwa suami menjadi apa? Kepala. Berarti setiap laki itu punya potensi jadi kepala, pemimpin. Dan perempuan, Pak, perempuan itu bisa juga, karena kenyataannya banyak suami takut istri. Ada cerita di surga, dikumpulkanlah malaikat berkata, suami-suami yang takut istri di sebelah kiri, suami yang tidak takut istri di sebelah kanan. Maka sebagian besar katanya para suami ngumpul di sebelah kiri, hanya ada satu suami berani sendirian di sebelah kanan. Malaikat kagum, karena menurut daftar surga nggak begitu. Gitu, skornya 100% dan 0%. Ini ada satu di sebelah kanan. Artinya dia berkata, saya tidak takut sama istri saya. Lalu kemudian ditanya sama malaikat, wah, terjadi perubahan apa? Ternyata kamu tidak takut sama istri. Yang laki itu berkata, siapa bilang? Buktinya kamu hari ini di seberang sebelah kanan. Ini karena istri saya yang suruh. Alkitab mengatakan kepada Hawa ketika mereka sudah berdosa ya, kalau dalam bahasa Indonesia dikatakan begini, kamu akan birahi terhadap suamimu dan suamimu akan menguasai kamu. Kata birahi itu bukan karena soal seksual saja, tapi dia berkata kamu akan mencoba naik di atasnya. Jadi keinginan jadi pemimpin itu sama besarnya. Kalau yang pria memang ditetapkan begitu, yang wanita menetapkan sendiri seperti itu. Tapi kita melihat di dunia ini banyak kan perempuan jadi pemimpin, ya kan? Di gereja banyak juga, di rumah tangga sangat banyak. Nah, sebetulnya apa yang kelihatan? Jadi begini saudara, orang yang dibilang lahir sebagai pemimpin itu memang bakat, kapasitasnya, bawaannya istilahnya ya, itunya itu nonjol. Jadi dari kecil ya sudah bisa ngatur teman-temannya, itu kelihatan. Sudah nggak usah diapa-apain, kelihatan. Nah, sedangkan yang sebetulnya terpendam di dalam itu nggak kelihatan. Di dalam perkembangannya nanti yang kelihatan ini tergantung. Kalau nanti dipolesnya bagus, dia jadi pemimpin hebat. Tapi kalau polesannya tidak bagus, ini tipe orang yang bisa bawa banyak orang ke neraka. Karena bakatnya itu dimanfaatkan siapa dan sikap hatinya seperti apa menentukan nanti kelak dia jadi pemimpin yang bagaimana. Sedangkan mereka yang kelihatannya tidak ada bakat kepemimpinan, tapi dia membiarkan dirinya dilatih, kemudian dibentuk, digosok begitu rupa, ngalami begitu banyak hal, tiba-tiba dia bisa muncul jadi seorang pemimpin. Dan tiba-tiba orang berkata, kok bisa ya? Nah, itu yang namanya pemimpin oleh karena bentukan tempaan dan pelatihan. Anda jangan berkata, kalau gitu saya mau ikut kursus kepemimpinan. Saya berkata begini, tempaan paling hebat adalah tempaan dalam kehidupan, bukan di ruang kursus, saudara. Kursus atau yang kita buatlah hari ini, itu sebetulnya informasi yang memberikan arahan kepada saudara sehingga engkau ngerti track apa yang sedang Anda jalani. Tapi dasarnya yang terbaik sebetulnya adalah
kita membiarkan Tuhan menempa kita dengan luar biasa. Tempaan paling hebat kalau kita mengizinkan. Kemarin malam saya cerita, hidup kita ini kita fokuskan sebagai mezbah dan bukan sebagai panggung. Kalau hidupmu seperti panggung, Anda akan menuntut orang lain. Anda tidak akan suka kalau ada orang lain menutupi saudara, karena panggung itu tempat show. Panggung tempat di mana saudara mengharapkan tepuk tangan orang. Nah, kalau saudara mengharapkan, kenapa ya nggak ada yang terima kasih sama saya? Kenapa ya nggak ada yang ngerti pengorbanan saya? Anda sedang menciptakan panggung dalam hidupmu. Pemimpin itu dan semua anak Tuhan seharusnya mengerti bahwa kita tidak menciptakan panggung, kita menciptakan mezbah. Nah, baca di Alkitab, saya gambarkan begini. Ketika Habel mempersembahkan atau membangun mezbah hidupnya, Anda tahu di mezbah itu domba itu diikat, kemudian disembelih dan dibakar. Sebenarnya ketika Habel membangun mezbah hidupnya, yang bawa pisaunya siapa? Yang jadi pisaunya siapa? Kain, saudaranya sendiri. Ya kan? Kalau Anda membaca misalnya di Alkitab, ketika Ishak dipersembahkan di Gunung Moria, dia bangun mezbah dalam hidupnya. Yang bawa pisau siapa? Abraham. Siapa itu? Bapaknya sendiri. Ketika Yusuf membangun mezbah yang kelak bisa membuat dia memberi makan bangsa-bangsa, sebetulnya yang membawa tali, membawa pisau, membawa kayu api, dan bahkan membawa apinya siapa? Semua saudara-saudaranya, mungkin kecuali Benyamin. Kalau Anda baca di Alkitab, semua orang yang membangun mezbah dalam hidupnya sebenarnya bukan orang jauh, saudara, tapi orang-orang dekat kita. Kalau kita tergores sedikit sudah teriak-teriak marah, kayak raksasa marah, Anda tidak sedang membiarkan potensi pemimpin yang Tuhan mau di dalam dirimu itu keluar dengan baik. Proses kita menjadi pemimpin atau orang yang mengabdikan diri ke Tuhan. Ada orang mengatakan, saya nggak mau Pak jadi pemimpin. Kamu mau mengabdi ke Tuhan? Lah itu saya mau Pak. Oke, bacalah kata kepemimpinan dengan pengabdian kalau begitu. Karena sebetulnya itu yang paling dibutuhkan oleh Tuhan. Dan pengabdian terbaik adalah kalau kedagingan kita rela dihancurkan, dan percayalah yang nolong kita orang sekitar kita. Bahkan Tuhan Yesus naik ke atas kayu salib perlu dibantu orang lain. Masa Anda bisa makul tanganmu sendiri? Gak mungkin kan? Anda perlu orang lain. Jadi mulai hari ini Anda mesti mengerti, kalau saudara ingin mencapai destinimu, ada orang yang jahat dengan saudara, ada orang yang mempersulit hidupmu, ada orang yang membuat tekanan dalam hidupmu. Ngomong dalam hati, Tuhan terima kasih, ini saudara-saudara Yusuf sedang berbuat yang terbaik buat aku. Ini kalau ke orang tua, ini Bapak Abraham yang membawa aku ke Gunung Moria. Jangan diomongin ke orangnya, nanti marah saudara. Ya toh, Anda bisa berkata, inilah Yudas dan pasukan Romawi yang mengantar Yesus naik ke Golgota. Dan nikmatilah, karena itu penting sekali. Ada seorang hamba Tuhan bernama Watchman. Dia nulis sebuah buku yang berjudul Remuknya Insan Keluarnya Roh. Itu buku bagus sekali. Saya nggak tahu apakah masih dijual atau tidak. Itu buku kuno sekali, Remuknya Insan Keluarnya Roh. Dia mengatakan, dia menggambarkan begini, hidup kita ini seperti sebuah biji, ya katakanlah biji mangga. Kalau kita ingin jadi pohon mangga, maka biji ini harus ditanam. Dan dalam proses ditanam ini, kalau kehidupan yang di dalam itu mau keluar, yang pertama-tama harus dilewati adalah kulit luar shell daripada biji itu harus apa? Pecah.
Nggak usah Manggala. Anda tahu kacang hijau? Anda masukkan di air, Anda rendam. Nanti ketika kecambahnya akan keluar, yang pertama terjadi apa? Kacang hijau itu apa? Pecah. Apa itu yang harus pecah dalam hidup kita? Jiwa kita, manusia kita, kepribadian kita. Nah, kalau itu dipecahkan, saudara, kehidupan di dalam itu baru keluar. Kepemimpinan yang hasil dari cuman bakat alam, sebenarnya itu dia mengalami percepatan yang luar biasa, dan dia harus mewaspadai dirinya, sebab dia bisa memimpin tanpa sebuah goncangan, tanpa sebuah hajaran, tanpa sebuah hantaman. Tapi menurut saya, biasanya kalau tidak hati-hati akan justru jadi pemimpin yang ngaco. Tapi mereka yang berkata saya nggak punya bakat, tapi membiarkan Tuhan dengan proses kebaikannya memecahkan akan jiwa kita, yang oleh Watchman ini dikatakan remuknya jiwa, sampai remuk itu, remuknya insan, dan kemudian rohnya bisa keluar. Saudara akan melayani Tuhan dengan jauh lebih ajaib. Orang yang tidak tahan dengan proses peremuan, dia tidak akan pernah bisa dibawa Tuhan naik ke atas. Almarhum Edwin Louis Cole berkata bahwa sikap kita, karakter kita, integritas kita itu mempengaruhi akan seberapa tinggi kita bisa naik. Jadi kalau saudara ini orang yang manjanya luar biasa, selalu minta diladeni, selalu minta dilayani, selalu minta orang lain mengerti saudara, itu kalau drone saudara, drone kehabisan baterai, hanya naik semeter, paling segitu. Nanti di ujungnya tidak bisa dibawa naik sangat tinggi. Kenapa? Karena dagingnya, kedagingannya, hawa nafsunya, kemarahannya, penuntutannya tidak pernah diremukkan. Tapi kalau orang mengalami proses peremuan, hidupnya akan berbeda. Rasul Paulus berkata, ikutlah aku, ikutlah teladanku, seperti aku ikut akan Tuhan Yesus. Saudara, kalau Anda pernah membaca buku, saya lupa persis juga, negara apa ya, yang pokoknya tentang Israel, saya lupa judulnya. Itu buku bagus sekali. Maka diceritakan bahwa ada perbedaan yang paling menyolok antara tentara Israel dengan tentara dari semua negara. Di mana perbedaannya? Semua negara, para pemimpinnya itu berteriak kalau mau nyerang ya, serbu. Dan pemimpin tertingginya selalu di belakang, di zona aman. Tapi dia hanya berteriak, serbu, serbu, serbu. Maka jumlah prajurit yang mati lebih banyak dibandingkan perwiranya. Tapi kalau tentara Israel sampai hari ini, kalau mereka perang, jumlah prosentase kematian perwira paling tinggi dibandingkan prajurit. Kenapa? Dia selalu berkata, perintahnya apa? Follow me, ikut aku. Jadi kalau dia berkata itu daerah ranjau, aku mesti terobos, dia nggak berkata terobos dan orang lain mati. Dia berkata follow me. Kalau mati, mati duluan dia, saudara. Jadi instruksinya itu berakibat pertama-tama ke dirinya, bukan ke orang lain. Nah ini susah, saudara. Sejujurnya kita tidak punya budaya itu. Di daging kita nggak ada budaya itu. Dan menurut saya ini langka. Tapi mau tidak mau saya berkata ini paling efektif. Seberapa sebetulnya Anda berani dengan keputusanmu itu, kalau ada korban, korban pertama adalah dirimu. Nggak gampang. Pada waktu Tuhan berkata suruh buat sekolah terang bangsa, saya ngomong sama anak-anak saya, kalian pindah masuk terang bangsa. Dan saya berkata kok dengan teman-teman, yang lain tidak usah ikut-ikutan, tapi saya pindah anak saya.
Artinya saya berkata, kalau ternyata yang saya perintahkan ini salah, dan sekolah ini jadi sekolah amburadul, yang korban keluarga saya pertama-tama. Kenapa? Anakku di situ kok. Sebagian, saya tahu banyak yang ngomel di belakang. Kok tahu Pak? Ya sejelek-jeleknya kan saya hamba Tuhan, mendengar suara Tuhan, ngobrol dengan Roh Kudus. Udah diomeli, kan dia menang itu. Saya ngerti kok, dan saya bisa memaklumi, karena paling enak itu kita merintah, tapi nggak berakibat apapun buat kita. Kalau kesalahan itu salah ya, saudara bisa ngerti itu. Dan itu yang paling berat. Paling ringan adalah perintah saja, perintah, tidak efek buat diri kita. Ada saat dimana kita mesti bangun sesuatu. Paling gampang ya, ayo saudara memberi. Nggak ada, ya ntar aja lah, kita lihat. Itu paling gampang. Tapi kalau kita berani taruh apapun yang efeknya langsung ke hidup kita, saudara, itu yang sebenarnya menurut saya paling efisien. Coba belajar, tempatkan diri Anda di paling depan. Minimal dalam memberi perintah kalkulasi, resikonya akan seperti apa, efeknya apa ke hidup kita. Kalau kita hanya melakukan sesuatu yang tidak ada efeknya buat kita, tapi efeknya buat orang lain, itu orang tidak punya tanggung jawab. Jadi saya berharap ke depan kita perlu punya hati dan mentalitas seperti itu. Integritas kita itu penting sekali. Dan saya berharap semua kita jadi pemimpin-pemimpin yang ajaib untuk kemuliaan nama Tuhan. Oke, masih banyak, terusin lagi. Yang ketiga, ini penting sekali. Saya pernah sampaikan beberapa waktu yang lalu. Pemimpin itu sebetulnya harus belajar berurusan dengan hatinya sendiri. Ingat, Saul jadi raja, Alkitab berkata Tuhan mengubah hatinya menjadi lain. Dan setelah hatinya jadi lain, dia jadi manusia yang lain. Di sini Daud dikatakan Tuhan sebagai a man after my own heart. Salomo berkata dia diajari bapaknya dengan berkata learn it by heart, belajarlah dengan hati. Saudara, saya mau sampaikan buat Anda, ini sebetulnya DNA kita. Dan saya tidak ingin kita kehilangan ini, karena itu saya cerita ke saudara. Sebenarnya dari awal yang Tuhan didik saya pribadi ini, dan teman-teman yang dari awal bersama-sama, apapun yang terjadi, cek hati kita dulu. Jangan nyamber ke orang lain. Kalau misalnya ada sesuatu yang tidak enak, coba perhatikan dulu reaksi hatimu seperti apa. Pak, ini kan kerja profesional. Itu nomor 35. Yang nomor 1 itu hatimu. Misalnya ini, ada tuntutan begitu hebat muncul. Yang pertama, indikasi pertama Anda harus cek adalah reaksi hatimu. Marah, sakit, kecewa, jengkel, dendam, mau balas, mau meledak, apa yang di hati? Jujur terhadap apa yang di hati dan diberesi dulu. Itu yang membuat anugerah Tuhan itu muncul. Saudara, percayalah, sebagian besar problem kita itu dari hati kita sendiri, bukan dari orang lain. Ada seseorang yang sebetulnya luka di tangannya. Ada orang lain yang membelai lukanya. Dia teriak dan berkata, kamu menyakiti aku. Benar nggak? Mungkin ada benernya.
tapi sumbernya adalah luka di tangannya sendiri. Seandainya luka itu tidak ada, belayan itu menjadi berbeda. Dia berkata, kamu menyayangi aku. Anda bisa ngerti perbedaannya. Saudara harus mengerti, kalau hari ini Anda berkata, wah saya banyak keruwetan. Keruwetan itu sebagian besar sumbernya di dalam sendiri. Kemarin ada orang tanya dengan saya, Pak, kalau kita melakukan hal yang Tuhan tidak suka, harus bagaimana Pak? Ya kamu harus bertobat toh. Kamu ngerti dulu mana yang Tuhan gak suka, harus bertobat. Kalau pakai ilmu Bapak, apa itu? Bagat, katanya gitu. Bagat itu kalau problemnya di luar. Orang khotbah diwalik-walik itu kayak gitu. Kalau itu problem di dalammu, bertobat nang. Lihat toh. Kalau kamu diserang iblis, keadaan tidak baik, ya tetapi Tuhan bisa. Tapi tak tambahin, bisa juga bagat, tak tambahin sini, bagat. Jewer kamu duluan. Karena ada hal-hal yang kita berkata Tuhan menyelesaikan. Ada hal-hal yang kita bertobat. Nah, sebagian besar semua kerutan, apapun lah, Anda melayani di mana, semua kerutan, komplain, keluhan, sebetulnya itu masalahnya di dalam sendiri. Pak, dananya kurang, ini saya melayani, dananya nggak ada. Itu karena imannya tidak nutup, saudara. Sebetulnya kan kita ini hidup ya, kan bukan karena kita mengharapkan dana turun toh. Kita percaya Tuhan Jehovah Jireh toh. Kenapa dalam pelayanan itu nggak bisa dipraktekkan? Jadi sebetulnya keruwetan, kemarahan, kegalauan kita, percayalah, itu 99,9% sebetulnya sumbernya di dalam kita. Pak, saya gesekan dengan dia. Ya karena kamu tidak punya penguasaan diri. Tapi dia nempel-nempel terus karena kademen. Jangan tempiling. Si Anda mesti ngerti ya, itu akan membuat kita tertolong dari perbantahan dan kemarahan Tuhan. Sebab orang yang sebenarnya tahu sebetulnya dalamnya seperti apa dan dia beresi, dia akan tenang. Tapi kalau dia nggak ngerti, hidupnya penuh dengan kemarahan, jengkel dengan sana, jengkel dengan sini. Lah saudara, nanti di surga mau tinggal sama siapa? Abraham Pak? Oh enggak, sama kami. Karena ini dia saudara ya, saya berkata, jujur saya mau berkata, ini ya, ini tuh sumber masalah di sini. Sumber masalah. Anda misalnya punya apa ya? Anda punya pelayanan radio misalnya. Ya, kalau ada penyiar radio misalnya, tiba-tiba jam saudara siaran jam 10. Penyiar sebelumnya 10 lebih 5 makin asik. Oh, ngomongnya makin kencang, dia bilang, jamku diambil. Anda bisa marah luar biasa, dan kalau marah pasti tidak berkata gini, jamku diambil, enggak. Dia berkata, kita harus profesional, kita harus on time. Padahal sebetulnya marah, jamnya diambil. Karena, kenapa kok marah? Sudah ada penggemar BBB, kok belum siaran? Nah, ini contoh. Karena kalau Anda pengen punya fans banyak, jadilah penyiar radio. Bener? Begitu Anda tampil di pasar murah, histeris itu orang-orang. Rema Idol. Wah. Tokohnya Pak Victor. Kalau beliau muncul histeris, Delon. Tapi seringkali kan ada banyak loh, karena saya ngalamin gini, saudara. Ingat cerita saya waktu pertama kali kita merintis gereja. Kita kan pinjam di gedung yang sekarang jadi Resort Majestic, sebelahnya GBI yang di Gajah Mada.
Nah, Anda kan mengerti dulu awal itu cuma 25 kalau pagi. Yang di GBI sudah ratusan bahkan ribuan. Saya itu kalau kebaktian kami jam 7, mereka setengah 7. Saya nggak tahu sekarang. Jadi saya mesti ngelewatin ya, ngelewati. Itu lama-lama teriritasi berarti. Satu hari tempat parkir kami dipakai mereka. Yang izinkan satpamnya gedung yang kita sewa. Karena mereka nggak dapat penghasilan kalau kita sewa. Mobil cuma 2, sepeda motor 5, yang lain nggak ada. Itu kan sedikit parkirnya. Begitu ditampung masuk kan mereka dapat duit banyak. Saudara, waktu saya melihat itu ya, yang keluar pertama itu bukan berkata gini, saya iri, nggak bakal. Yang keluar itu cuma apa ya, aneka topeng. Ini tidak menghormati gereja lain. Secara falsafah kebangsaan ini tidak ada unity. Semua keluar yang bagus-bagus. Padahal cuma satu, jengkel saya. Kenapa jengkel? Iri. Nah, sekarang Pak, ya enggak lah ya. Kan diberesi Tuhan hatinya. Loh, jangan salah. Diberesi Tuhan hatinya. Orang percaya lah. Berarti hatimu tuh masih banyak yang perlu diberesi. Karena waktu sore saya kan hari itu nggak saya khotbah. Saya mau marahi satpamnya, saya mau panggil, datang dulu saudara. Rupanya dia ngerti saya nggak suka. Dia bilang, Pak minta maaf. Dia cerita, mereka tuh KKR, nggak tahu Pak KKR apa, bukan orang Kristen dia, nggak tahu KKR itu apa. Jadi parkirnya sampai ke jalan-jalan, polisinya marah Pak. Ya, buat kami kesempatan kan Pak, rezeki. Saya bukalah buat parkir, saya yakin Bapak tidak marah. Dia ngomong gitu. Jadi saya nggak marah, saudara. Diyakini tidak marah. Jadi kalau Anda lihat ada orang marah, mesti ngomong gitu. Saya yakin Anda tidak marah. Nanti dia ngempet marah itu. Dia bilang kan rezeki Pak buat kami. Yang kedua kan sama-sama Yesusnya katanya. Hanya bedanya sana Yesus rame, sini Yesus sepi. Kalau pendeta sampai dikuliahi satpam kayak begitu ya kebangetan. Tapi sore itu Tuhan tegur saya. Dia bilang kamu iri ya, karena diberkati mereka maju kamu tidak. Dan Tuhan berkata dengan hati seperti itu, bagaimana aku bisa beri kamu kepercayaan yang lebih besar. Ya memang ujungnya saya belajar, apapun terjadi itu soal hati. Satu hari pernah kejadian, kita ada hamba Tuhan tamu perempuan, ibu-ibu, bolak-baliknya memang hobinya itu kalau khotbah semua dipuji, termasuk saya. Saya ini yang undang dia, yang namanya maaf nih, Gioncei tahu saudara, dikuliti. Kalau saya lagi ngobrol pribadi sama dia, itu obrolan dibawa ke mimbar. Bayangin, sampai menurut saya sudah sampai di level gila-gilaan. Nah, satu hari saya berkata begini, sudahlah, aku tidak pengen ngundang dia dulu, menenangkan hatiku daripada saya kepahitan. Ya toh ada orang-orang yang memang sukanya nunjukin orang, kamu gini ya. Ya terserahlah, kalau 1.000.000 ya biarin ya saudara ya. Tapi saya bilang kalau Anda terus-terusan begitu, itu bahkan ada jemaat yang datangi saya protes. Dia bilang, Pak, saya rasa sudah over ini Pak. Ini tidak baik. Ini sudah melampaui batas normal orang. Dia berkata, nanti dibaca salah oleh jemaat bahwa kita bisa begitu dengan pemimpin, bisa seenaknya mempermalukan orang di depan orang banyak. Dan dia pakai ayat itu jemaat. Karena Alkitab mengatakan kalau ada orang salah tegur Pak, nggak bertobat bawa saksi, nggak bertobat baru dihadapkan kepada jemaat. Ini belum 4 mata langsung ke jemaat lompat. Dia pakai ayat.
Saya bilang nggak apa-apa Pak, biarin. Saya bilang itu mendidik hati saya. Tapi sejujurnya, kalau sudah terus-terusan di sebuah titik saya nggak tahan sudah. Menjelang kepahitan, saudara. Saya bilang oke lah, nggak usah diundang dulu. Belum siap lagi dimaki-maki di depan orang. Dan saya tidak melihat itu membawa pertobatan. Itu ngeri sekali. Nah, suatu hari saudara, saya bangun pagi. Tiba-tiba saya dengar rekaman khotbahnya beliau di rumah saya. Saya masih ingat orang saya bongkar kamu, ngeri saudara. Saya sampai mau bangun baru, wah. Saya bilang, waduh, kaget saya. Saya sudah tiba-tiba emosi saya naik. Dan saya tahu kayak gak beres tuh, emosi naik. Saya sudah bilang, wah gak beres ya. Dari awal Tuhan itu ngurus satu hati. Begitu emosi saya naik, saya ngerti, pernah beres ya. Karena Alkitab berkata, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh apa? Damai sejahtera. Nek damaimu hilang, berarti kebenaran tidak ada. Tapi Yesus kan marah Pak, iya, cuma sekali toh di gerbang kain Allah. Ya Anda kan seminggu sekali. Setelah beres toh. Bener? Alkitab bilang di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Kalau damaimu hilang, berarti orang nggak bener. Saya sudah naik, dengar suaranya tuh. Saya keluar sudah. Saya pengen tahu siapa yang nyetel kaset itu. Ternyata pembantu saya. Itu yang ngasuh anak-anak, suster yang ngasuh anak-anak dari kecil. Saya panggil, sus, siapa yang nyetel? Maaf Pak, saya kok bisa seneng ya Pak dengar khotbahnya. Padahal bukan Kristen loh saudara. Terus setelah selesai satu kaset itu ngomong gini, saya minta dibaptis Pak. Pendeta Petrus Agung marah dengar itu. Susternya minta baptis dengar kaset yang sama. Sengit dan sopo. Ayo, ini saya ngalami sendiri loh. Memang saya tidak berkata bahwa beliau itu benar caranya. Saya nggak ngikuti kok sampai sekarang. Saya nggak hobi ya mempermalukan orang di depan orang lain, itu nggak hobi lah. Enggak. Tapi reaksi saya ini nggak bisa. Itu dipakai Tuhan untuk berkata, kamu tahu nggak? Di balik semua penolakanmu, sebetulnya ujungnya ada kesombongan yang terusik. Nah itu urusan hati dulu saudara. Nah kalau kesombongan terusik, harga diri kena, damainya hilang. Kalau mengacu kepada ayat tadi, sudah tidak dalam kebenaran itu. Jadi banyak keributan itu sebetulnya antara orang sombong dan orang sombong. Yang benar mana nggak ada. Kalau semua sudah lost control sampai Anda tidak punya damai lagi, yang ada cuma kemarahan, sudah tidak ada kebenaran lagi yang menguasai kita. Mesti ada yang salah. Simple. Makanya ilmu raja-raja itu ilmu hati sebetulnya. Ilmu hati. Kalau Anda diomongin ini, diomongin itu, gampang marah, ngutuk. Wah. Alkitab berkata di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Sudah itu aja paruannya. Saya benar nggak Pak? Nah, hatimu damai. Marah Pak saya. Ada yang salah di dalam. Nah, tapi dari ini yang tapi-tapinya kau singkirkan dulu. Beresi dulu hatimu. Saudara akan jadi pemimpin yang adem sebetulnya. Karena pemadam kebakaran dalam dirimu itu efektif.
Tapi kalau pemadam kebakaran hanya seperti pistol-pistolan air, saudara, ya itu yang seperti Ibu Suset bilang, ada api asing, api kemarahan dan sebagainya. Jadi saya mau berkata buat saudara, mari kita perhatikan akan hati kita masing-masing. Sebelum meledak, sebelum apapun Anda buat, sebelum kau menyakiti orang lain, periksa dulu hati. Sebelum kau buat keputusan, apapun beresin hati. Pak, kok seperti kita orang ngalah terus? Bukan ngalah, memang salah. Banyak hal yang kita buat itu salah. Ingat tuh, standarnya itu Tuhan Yesus. Wah ya berat Pak, siapa bilang itu? Emang begitu. Kalau kita ingin berkembang, kita ingin maju, itulah cara. Tidak ada cara lain. Oke, lanjutkan lagi. Saya sudah lama tidak ketemu ibu itu. Apakah Anda merindukannya Pak? Belum. Yang keempat, kita perlu ngerti yang namanya submission. Apa itu? Penundukan diri. Saudara sekalian, orang Israel, tentara Israel itu punya kebiasaan begini. Kalau mereka merencanakan sesuatu, ya, mereka merencanakan itu dari pangkat tertinggi sampai pangkat terendah yang di dalam ruang perencanaan operasi militer mereka, itu semua berpendapat dan bahkan bantah-bantahan. Boleh Pak, boleh dalam perencanaan. Pak, saya nggak setuju ini. Kenapa? Ini. Saya nggak setuju ini. Boleh. Tapi begitu diambil keputusan, semua ikut. Jadi ada ruang di mana kita berpendapat. Ada sebuah level di mana hanya submission yang harus muncul. Dan ini sebetulnya diperlukan buat tubuh Tuhan. Sebab kita membangun pasukan. Kata eklesia, saya pernah berkata, itu sebetulnya istilah militer. Jadi gereja itu kalau mau diterjemahkan adalah pasukan Tuhan. Saya baca sejarah, saya baca, lihat dalam hidup banyak orang, tidak ada satu gereja pun yang dimulai dengan pemberontakan yang berhasil. Nggak ada. Tidak ada satupun gereja atau apapun namanya yang dimulai dari hasil berontak dan kemudian kepahitan akan berhasil. Tidak ada. Sebab gimana Pak masalahnya? Ini saya beritahu. Kalau seseorang misalnya berontak, terus saya ini bukannya tidak pernah digiring sampai hampir berontak. Pernah. Ini ceritanya begini saya. Pak Adi Sutarto pasti masih kan. Di sebuah titik satu hari hubungan kami dengan beliau itu merenggang. Karena waktu itu Pak Adi konsentrasi mau kepingin bangun namanya Maranatha Indonesian Christian Center. Dia pengen bangun Christian Center. Dia pengen beli tanah di Gajah Mada yang akhirnya kita sewa itu gudangnya. Dan dia sedang menggalang dana butuh 1,3 miliar itu di tahun 80-an. Saya nggak tahu kalau uang sekarang, mungkin 130 kali yang dibutuhkan. Dia galang 1,3 miliar dan konsentrasinya full di situ. Dan karena itu kami masih muda-muda, nggak bisa diajak bicara soal uang gede seperti itu. Nggak nyampe sudah. Nggak nyampe. Kita mungkin suruh bagian penyanyi, bersaksi, mendoakan bisa. Tapi di level kita bicara soal strategi dan bagaimana kita menuju ke situ, apa yang kita mau buat, nggak nyampe. Dan proses itu cukup panjang. Sampai kemudian ada kesenjangan, gap dalam hubungan.
karena beliau konsentrasi di situ. Nah, di sebuah titik keresahan itu memuncak, saya bahkan lupa detailnya, dan mereka dorong saya itu berkata, ayo buat sendiri persekutuan tanpa Pak Adi Sutanto. Detik itu saudara, saya dibawa teman-teman itu menghadap ke Pak Adi. Pak Adi nggak tahu apa yang terjadi. Dan mendadak waktu itu Tuhan itu ngomong sama saya. Dia berkata, jangan jamah orang yang aku urapi. Dia bilang, kamu tidak punya hak untuk berbuat yang konyol. Saya nggak mau. Marah mereka dengan saya, marah. Tapi seandainya saya mengiyakan, kita buat persekutuan sendiri, dulu belum gereja, bisa maju nggak? Enggak. Saya tahu. Sebab Anda harus mengerti. Sekian tahun kemudian, waktu gereja dimulai, tahun 93, itu kita pisah. Semua teman yang tadinya mendorong saya keluar dari Pak Adi, itulah yang akhirnya pergi meninggalkan saya. Jadi, kalau seandainya waktu itu saya melakukan itu akan terjadi juga, ya kan? Tanpa jaminan Tuhan. Yang kedua, kalau orang keluar dengan kepahitan, begitu keluar, yang diomongkan dia itu yang pahit yang di sini. Dia nggak akan ngomong visi, Pak. Nggak akan. Dia ngomong kepahitan. Nah, ngomong kepahitan itu yang diajak itu diracuni. Nanti ujungnya mereka akan jadi ganas, makan pemimpinnya sendiri. Saya sudah lihat itu puluhan tahun dalam saya melayani Tuhan. Dan memang seperti itu. Maka saya berkata, submit itu penting. Karena pemberontakan tidak pernah membawa kebaikan. Lebih baik mari kita duduk, Pak, ini terlalu di atas pemimpin paling tinggi sekalipun. Ada namanya Yesus Kristus Tuhan, kepala gereja. Masakan kalau kita tidak doakan dengan tulus? Masakan kalau kita terus berdoa dengan tulus ya? Tidak ada perubahan. Enggak. Tapi seringkali ketidaksabaran kita yang ingin mengubah itu justru menjadi bumerang dalam kehidupan kita. So, saya berharap kita belajar untuk ngerti yang namanya submit. Kalau ada hal yang Anda berkata, saya nggak bisa ini, teriak ke Tuhan. Masa Tuhan tidak bisa bertindak? Amen, saudara. Masa Tuhan tidak bisa bertindak? Oke, berikutnya. Yang kelima, saya ingin Anda mengerti bahwa kompetisi itu menghancurkan. Saya ini orang yang tidak suka berkompetisi dengan siapa. Tidak berarti saya membiarkan orang lain lebih banyak berbuah dibandingkan saya. Tidak. Berkompetisi itu adalah dosa dari sejak zaman para murid, di mana mereka berkali-kali bertanya, siapa terbesar di antara kita? Gak ada. Yang paling besar siapa? Tuhan Yesus. Saudara, kita tidak pernah dipanggil untuk lebih baik dari gereja lain. Bukan, tidak pernah ada panggilan itu. Itu adalah sebuah hati dari api palsu yang dihembuskan iblis untuk membuat kita berkompetisi dengan orang lain. Saudara, mengapa seringkali ini ya di mana-mana nih ya, kalau Anda perhatikan ya, orang itu nggak terlalu suka, pendeta kumpul dengan pendeta itu seringkali nggak terlalu suka. Kenapa, saudara? Tergantung begini juga. Kalau yang kumpulannya sama-sama jemaatnya rata-ratanya sama gitu ya, misalnya 1000 rata-rata, itu mereka oke. 1000-an, 1000-an gitu ya. Tapi kalau sudah mulai mix,
pendeta itu punya masalah. Saya ngomongin diri saya sendiri. Seringkali pertama, shalom, haleluya, bagaimana kabarnya, semua baik, bla 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 bla. Terus tanya gini, jemaatku berapa? Jemaatku berapa? Loh, kalau yang ditanya itu jumlahnya gede, dia tenang. Kalau tidak, ini saya pernah ngalami dengan seorang hamba Tuhan. Tapi karena sudah dipanggil pulang, saya harap sudah nyampe dia ke rumah Bapak. Oh gitu Pak? Ya wis ngono pokoknya. Saya itu waktu itu kita baru merintis kecil. Baru merintis kira-kira 100. Dia ketemu saya. Pak Agung, gimana kabarnya? Saya bilang, puji Tuhan Pak, baik. Jemaat berapa sekarang? Ya baru merintis Pak, 100. Puji Tuhan, aku sudah 350. Dia bahagia toh, sebab dia 3 kali lipat. Padahal waktu itu saya sudah keliling kemana-mana dan dia tahu saya sudah khotbah di mana-mana dan dia bahagia sekali mengalahkan saya. Puji Tuhan, saya sudah 350. Padahal ini berapa coba ini? 350. Ya, mungkin dengan mungkin hampir 400 mungkin. Dia dengan 350 bangga ngalahin Petrus aku. Saya tuh aneh, dari dulu tuh kok banyak orang pengen ngalahkan saya. Karena saya nggak pernah ikut kompetisi apa-apa loh. Kalau sudah pada pakai sarung tinju, saya bawa bidak catur. Ya toh, kalau sudah pakai pakaian karate, saya bawa layang-layang, saudara. Jadi banyak orang itu sebenarnya saya nggak tahu kenapa banyak orang bernafsu mengalahkan saya. Pokoknya kalau bisa ngalahin ini, saya nggak tahu lah, saya nggak tahu. Saya berharap itu bukan karunia, saudara. Nggak enak. Ya saya ketawa, saya berkata, ya Anda kan senior, sudah puluhan tahun menggembalakan. Saya bilang ya, didoakan ya Pak supaya kami maju. Ya. Jangan khawatir anak muda, nanti Tuhan berkati, setia saja. Berita saya. Satu kali kira-kira mungkin 2 tahun setelah itu ketemu lagi. Aku gimana kabarnya? Saya bilang, puji Tuhan Pak, lebih baik. Saya berkata begitu. Berapa sekarang jemaatnya? Saya bilang, ya karena doa Bapak. Malah gak pernah didoain menurut saya. Ini kan sebetulnya bahasa basi orang Jawa. Pangestu nih pun. Nah, karena pangestu Anda, padahal nggak pernah didoain saya, yakin saya. Kok tahu? Lah, diajak saingan kok. Puji Tuhan Pak, sudah 500. Muka berubah. Wah, kalah. Seperti nggak ada. Mari maju anak muda, nggak ada. Saya hampir bilang, mari maju Bapak tua. Si kompetisi itu tidak ada baiknya, percayalah. Betul. Apalagi kalau Anda ngomong jumlah. Jangan berkompetisi. Ini ya, saya beritahu. Ini kan kalau orang berkompetisi itu ya. Ini saya cerita kedua ini bukan kompetisi. Anda kan pernah dengar cerita saya waktu Ponggi pertama kali datang ke Semarang tahun berapa itu? 99. Oh, 98. Berapa tahun lalu ya? Hampir 17 tahun. Hampir 17 atau 27? 17 ya? Oh, waktu sekolah saya berhitung saya nilainya 5. Oke, hampir 17 tahun ya. Karena kan masih ingat dia ceritanya sama saya. Pastor, tahun ini jemaatku sudah 16.000. Aku masih ingat. Kamu berapa? Saya bilang 200. Itu 17 tahun. Makanya saya bilang, tapi dia kan bukan dengan tujuan berkompetisi dengan saya. Dia sedang membangun iman saya untuk maju.
dengan semua persoalan bertahun-tahun yang dihadapi. 17 tahun kemudian, dari 16.000 banding 700, 17 tahun kemudian, dia drop. Dia pernah naik sampai 30.000, drop. Katanya sekarang cuma 12.000. Jadi kalau Anda berkompetisi, itu akan membuat Anda frustrasi yang tidak perlu. Ya kan? Buat apa? Saingan. Nah, kalau kamu ingin tepuk tangan, tak beri ya sekarang ya. Medali emas tak beli no. Ada di Kauman banyak. Nah, kalau mau penghargaan ayo. Saat jemaat tepuk tangan, hormat. Iya toh. Berkata, Sefu, ini sudah tahu tak kasih, kamu minta apa? Jangan saingan sama saya. Saya bukan dipanggil, kita tidak pernah dipanggil untuk jadi lebih baik dari orang lain. Semua kita itu punya destiny, calling Tuhan. Ya sudah, masuk di callingmu aja jalan. Kalau enggak, saudara, waduh, dengar si maju panas saat ini loh, gitu. Orang gereja lain maju itu kan karena pekerjaan roh Tuhan. Ada kalau kok panas, berarti gue gereja setan tuh. Beneran? Logika tuh. Gereja Tuhan maju, Anda panas dan marah tuh apa coba? Maka saya berkata, di tengah-tengah kita juga jangan muncul persaingan. Apalagi pengen paling hebat, paling ini buat apa? Ingat, kita ini dipanggil untuk ngabdi kepada Tuhan Yesus. Itu aja. Dan biasanya itu muncul dari orang-orang minder-minder itu, yang sangat membutuhkan akan deretan gelar yang hebat-hebat untuk menutupi keminderan kita. Kita ini ngabdi. Daripada dipanggil jenderal, mari berfungsi sebagai jenderal. Gitu. Gerak paling depan, strateginya terbaik, kerja buat Tuhan. Ora usah diundang ABCD. Tapi kita memang berfungsi seperti itu. Jadi sekali lagi, buang kompetisi dalam hidup kita, dalam hati kita, karena itu sama sekali tidak menolong kita untuk kita buat dulu. Oke, yang berikutnya, ini penting sekali. Ada banyak orang yang dipanggil Tuhan dan menjadi hamba Tuhan dan sebagainya, tapi saya berkata gini, jangan pengen jadi terkenal. Sebab semakin Anda tinggi itu sasaran tembak. Kalau Anda terkenal karena akibat atau karena apa boleh buat, nggak apa-apa. Tapi kalau Anda berkata, saya pengen terkenal. Ada banyak orang datang ke saya berkata, Pak, saya pengen urapannya. Terus saya bohong. Karena selalu sisi tanggung jawab, responsibility-nya itu diabaikan. Gak usah. Buat apa? Ini yang saya beritahu, Pak Jokowi itu kasihan. Mau mungkin jalan di warung biasa, gak bisa. Dia mau nyoto gitu, waduh itu ya, kuah soto diopo-opo pas pampres itu. Serius. Jangan-jangan ada senjata dimasukkan di dalamnya. Oh iya, itu kewajiban kok. Jalanan ditutup, waduh itu soto enaknya seperti apa? Ya yang dodol senang terus foto bersama presiden gitu kan, selfie, cepret. Tapi semua yang namanya terkenal, tenar, resikonya itu luar biasa. Ada orang senang sih, tapi saya berkata gini, itu resiko tembak dari setan itu besar. Nongol sendiri kok.
Sedang orang perang diajar tiarap kok kita ngomong begitu. Konon katanya waktu perang Israel dengan Arab itu, malam itu gelap dan semua sedang dalam status quo tiarap semua. Lalu ada orang iseng, dia teriak, Habel! Si Habel dulu. Ariel! Ariel. Menahan! Si teriak, Abdullah, aneh! Yang mau terkenal daftar sama Abdullah. Nah itu memang begitu, dalam kehidupan itu begitu. Loh ada orang yang kemudian dikenal banyak orang ya Pak boleh buat kayak Ibu Teresa misalnya. Oleh pengabdiannya tiba-tiba orang mengerti, orang menghargai, dia dikenal orang, diundang sana sini, difoto sana sini, apa boleh buat? Apa boleh buat? Tapi ada orang yang ambisinya ingin terkenal, dan itu bahaya, Anda bisa jatuhkan saudara. Apalagi kalau terkenalnya itu pengen dapat pujian dari pemimpinnya. Wah itu gawat. Kalau hati kita ini sekedar ingin dapat pujian, satu ya, Anda akan bisa menjatuhkan bahkan menjual saudara. Pokoknya cari kelemahannya laporkan, cari kelemahan laporkan, cari kelemahannya laporkan. Nah kalau semua begitu, rusak. Dan saya sudah lihat ada kelompok-kelompok gereja-gereja yang isinya begitu, saling melaporkan. Nah kalau pemimpinnya ini nggak punya saringan, ditelan semua, nanti ujungnya marah-marah. Saya bilang aneh ya, tapi memang begitu. Kita dengan gampang bisa menjatuhkan, menjual orang lain, cari kesalahan orang lain, dan laporkan, dapat pujian, tanpa dia sadari ada hukum tabur tuai. Ada Tuhan yang matanya melihat dengan kesedihan. Kalau dari awal kita saling menyerahkan hanya untuk sebuah penerimaan dan penghargaan dari pemimpin. Saudara, mari mengabdi saja. Semua kita, mari ngabdi kepada Tuhan Yesus. Nanti hati pengabdian itu akan penting sekali. Oke, so jangan yang mau daftar ke Abdullah selesai acara ini silakan. Yang ketujuh, saya tulis di sini begini juga. Jangan memanfaatkan posisi atau apapun dalam diri kita ujungnya untuk kepentingan diri sendiri. Setiap kepercayaan yang Tuhan beri, bahkan setiap tanggung jawab, setiap urapan yang Tuhan beri, itu membuat atau menciptakan yang namanya tanda petik daya tarik dalam kehidupan. Apapun bentuknya, ada daya tarik karena urapan Tuhan. Saya pernah ketemu dengan seorang hamba Tuhan, waduh gede. Dia satu hari pelayanan sama saya di luar pulau, kita satu kamar. Wah, tidur dengan dia itu sempit kan. Saya wis minggir saya juga. Oh, dia menguasai 3/4 kasur panjangnya. Satu pagi dia bangun habis mandi, luar biasa. Memang fat belong to belong. Dia ngomong sama saya gini, kamu tahu gak? Saya begini-begini, banyak perempuan-perempuan nempel ke saya. Saya setengah nggak percaya karena saya baru mulai pelayanan.
Dia bilang, bukan karena aku ganteng, aku gak tahu wajahku cuma pas-pasan, tapi urapan. Oh, dia bilang, urapan itu menciptakan daya tarik. Urapan bisa begitu. Popularitas Anda punya posisi tertentu bisa. Ada orang-orang yang kemudian karunia, ya, membuat orang tertarik. Tapi jangan itu dipakai untuk sesuatu yang kepentingan dirimu sendiri, apalagi memanipulasi orang lain. Saudara, kalau Anda tuh punya kepekaan ya, nih dengerin nih, hati-hati. Saudara itu, Anda kalau saya beritahu, Anda kalau sudah jam terbangnya tinggi, lama-lama saudara tuh ngerti jiwa orang tanpa belajar psikologi. Teorinya nggak tahu, tapi Anda ngerti, ini tak gede pasti kan. Nah, kalau Anda punya kepekaan, saudara bisa membuat orang sampai mencret ketemu saudara. Gampang, tak ajari caranya supaya kamu semua ngerti triknya. Karena saya sudah puluhan tahun menggembalakan, hafal saya dengan itu. Saya semalam mimpi dengan Anda. Anda itu dikejar bola api. Dan saya melihat rambutmu sudah mulai meleleh. Rambut kok meleleh? Meleleh. Sebentar lagi kelihatannya Anda harus menghadap kepada Yang Maha Kuasa. Langsung. Masa iya. Tapi rasanya mimpi itu belum selesai sih. Nanti ya, tak doain lagi. Besoknya ketemu. Mimpi berlanjut. Apa-apa? Musik, aku tak makan dulu. Aku belum makan. Ayo makan dengan aku. Beneran? Makan gratis. Anda makannya banyak, yang diimpeni, yang bayarin tidak bisa makan. Sampai matanya, impeni ya, musik pakai kepedesan. Kilo es degan, mau es degan. Itu ya saudara, manipulasi. Kita nih harus hidup takut akan Tuhan. Jangan posisi apapun digunakan untuk memanipulasi. Jangan. Anda bisa sangat memanipulasi orang dengan apa yang kau punya. Pasti. Kalau di perusahaan namanya bagian pembelian, waduh, itu yang mau jual masukin barang, dia akan pakai semua cara. Anda bisa berkata, lu saya nggak korupsi, ya enggak. Cuma di bangun rekeningnya ada transferan. Kenapa pilih ini ya? Itu kan sudah baik orangnya. Tapi Anda ngerti, sebetulnya itu tidak begitu. Sebetulnya karena kita terima uang. Nah, itu yang sebetulnya bahaya sekali. Sebab kalau kita memanipulasi, ngeri. Ibu Susan kan negur, saya nggak tahu sih. Jangan pakai uang Tuhan. Itu berat. Itu untuknya itu bukan hanya ke diri, anak, cucu, keluarga, bukan asal. Semua yang milik Tuhan, balikin ke Tuhan. Jangan dimanipulasi. Ambil aja, bayar. Dan dia kan berkata, ada satu yang seperti ini hidupnya. Itu orang yang ngaku. Dia bilang, Pak, saya orangnya. Yang dia jelasin ini persis, Pak. Jadi kita ini bisa saja, sangat bisa memanipulasi orang. Jangan dimanipulasi. Mari tulus melayani Tuhan.
berkat Tuhan itu biar Tuhan yang berikan buat kita. Saya masih ingat satu kali ada seorang hamba Tuhan, dia sudah almarhum. Zaman itu tuh ada orang datang ke dia ngomong begini, Pak, saya bukan jemaat Bapak, tapi saya punya perpuluhan nih Pak. Saya nggak pernah ke gereja Bapak juga, cuma saya suka sama Bapak. Ini Pak, ada uang 10 juta perpuluhan saya berikan Bapak. Ini pendeta hebat, dia bilang, kamu tidak pernah aku layani secara rohani, kamu tidak pernah ke gerejaku, kamu tidak pernah aku beri makan secara rohani. Nah kamu makan dari mana? Dari gembala. Tolong ini berikan ke gereja gembala, jangan ke saya. Tolak. Pada waktu itu saudara ya, saya di situ, dia nolak perpuluhan. Zaman itu uang 10 juta sama dengan mungkin uang sekarang itu kira-kira mungkin 100 juta. Lumayan kan? Begitu sudah selesai, orangnya pulang, dia mau antar saya balik ke tempat saya kira hamba Tuhan ini. Dia cerita ke saya, ini Pak ada orang begini, saya tolak. Saya kan baru awal mulai pelayanan Tuhan. Buat saya uang gede banget, Bapak tolak Pak. Tuhan bilang jangan. Ya udah, saya belajar hebat saudara. Di tengah jalan saudara, waktu lagi naik mobil, tiba-tiba ada orang hubungi dia. Terus dia ngomong sama saya, wah Tuhan itu luar biasa Pak. Kenapa? Pas kita pergi tadi, ada orang lain lagi antar mobil baru ke rumah saya. Terus dia ngomong, aku nurut Tuhan, yang bukan jatahku aku tolak, dia ganti aku dengan yang lebih baik. Amin saudara. Itu sebab kita bisa memanipulasi apapun untuk kepentingan diri sendiri. Orang bisa tidak tahu, tapi Anda pikir Tuhan juga tidak tahu? Dia tahu. So, saya berharap kita punya para pemimpin yang punya integritas yang luar biasa. Oke, yang ke-8, saya percaya kita mesti punya integritas di moral dan di keuangan. Ini dua hal yang penting, tidak bisa ditawar. Anda mesti punya integritas soal moral, soal keuangan, dan kemudian jadi contoh sebetulnya. Ini penting sekali. So, kalau ini tidak ada, rusak semua. Oke, supaya cepat ya. Yang ke-9, saudara, kalau Anda bergaul dengan orang lain, perhatikan cara kita bicara, bagaimana kita bicara, dan kapan kita bicara. Perkataan yang tepat pada waktunya, kata Alkitab, seperti apel di pinggan beras. Bayangin kalau apel itu kan buah biasa, tapi kalau ditaruh di pinggan emas, itu kan bagaimana Anda bisa makan itu berbeda. Bertahun-tahun yang lalu saya pernah diminta mendoakan satu keluarga. Keluarga ini bekas konglomerat saudara, tapi jatuh miskin. Rumahnya itu masuk gang di Jakarta, yang mobil gak bisa masuk, kecil sekali, dan rumahnya kecil sekali, rumah yang sederhana sekali. Saya diantar oleh keponakannya, dan keponakannya itu sekarang dari konglomerat. Saya masuk ke rumah itu, di ruang tamu yang kecil itu ada meja, dan di atas meja ada replika kapal. Lalu keluarlah seorang bapak sudah tua dengan istrinya, dan saya diberitahu teman saya, Pak, ini dulu dia betul-betul punya kapal ini gede, sekarang habis.
jatuh miskin. Hari itu saya ngobrol dengan dia, saya melayani dia. Lalu kemudian istrinya masuk dan dia bawa teh panas. Orang Jawa Tengah kalau suka minum kan teh manis. Sekarang saya sudah nggak terlalu doyan lagi, kadang-kadang aja. Saya lebih menikmati yang tawar. Tapi dulu saya suka teh manis. Begitu saya lihat, ini maaf ya, tehnya itu pucet. Artinya mungkin dia kasih tehnya itu dikit, airnya banyak, jadi pucat. Saya lihat sepintas, ini nggak ada gulanya nih. Kalau ada gulanya kan kelihatan, ada seperti kayak, ya ada kayak minyaknya gitu di dalamnya kan, ada kan ngerti bedanya. Wah ini, aku tahu ini bening, pucat, panas, tanpa gula. Taruh. Saudara tahu apa yang dia katakan? Saya masih ingat sampai hari ini. Dia mempersilahkan saya minum tidak seperti lazimnya orang berkata, silakan Pak minum Pak. Ya itu sudah sopan. Beliau berkata begini, please, this is just a tea of sympathy. Tea of sympathy. Saya minum saudara. Teh paling enak di dunia yang pernah saya minum. Kenapa? Tiap teguknya itu simpati. Bukan kartu telepon, saudara. This is just a thing of sympathy. Dia taruh sebuah value yang sangat luar biasa pada sebuah teh encer, panas, tidak manis, sangat biasa, dan menjadi luar biasa. Saudara bisa beri, Anda bisa beri. Nanti selesai acara saya mau praktekkan kepada saudara. Tapi tergantung masing-masing Anda nanti menyikapi. Sebab tadi begitu saya jalan ke sini Tuhan ngomong sama saya. Nanti saya akan buat sesuatu. Tapi ini yang saya mau katakan buat saudara. Kalau Anda pemimpin itu kan sebetulnya kemampuan berkomunikasinya itu penting. Kalau Anda ngerti bagaimana cara bicara, kapan bicaranya, di saat seperti apa, dengan cara yang bagaimana, banyak urusan itu selesai tanpa persoalan. Tapi ada orang yang sangat tidak bijak, yang diomongin bener, tapi sangat tidak bijak. Saya beri contoh. Saya bisa berkata begini, saya butuh es teh manis misalnya. Jangan dikasih contoh. Saya butuh es teh manis. Saya ngomongnya bisa macam-macam sih. Saya bisa berkata gini, ada teh manis ya? Ambilin dong. Bisa. Oh iya Pak. Atau saya bisa berkata begini, tolong dong, aku butuh, kok pengen es teh manis, ada nggak? Beda kan? Intonasimu itu loh. Kadang-kadang ada orang bakatnya itu, kalau nggak dengan nada marah, nggak afdol. Sebetulnya perkataan-perkataan, pengkalimatan kita, cara ngomong kita, itu bisa membalut atau Anda melukai. Kelihatannya masalah kecil. Nah, orang Indonesia ini punya kebiasaan apa? Ini kalau Anda di barat ya, masuk penjara. Hobinya maaf nih, membuli orang, membuli badannya orang. Gendut, kurus, kok lemu tuh? Itu Anda membuli badannya orang. Dan orang Indonesia paling suka itu. Tapi juga orang Indonesia paling kena dimakan kalau dipuji itunya. Kok aneh banget tuh saya.
langsung ring. Buyusakan sakit sudah lama saudara ya. Jadi 3 hari yang lalu itu atau 2 hari yang lalu dirawat di Boromeus. Nah, buyusak itu nggak terlalu gampang untuk menginfus untuk apa, itu nggak terlalu. Ketemu dokter pinter katanya tadi Pak. Oma umur berapa? 80. Masa? Kok baru seperti 60 toh Oma? Dokter katanya gitu. Cantik sekali tuh. Masa tuh? Oma perlu diinfus ya? Iya. Kalau gitu aja Pak. Itu kalau dokternya gini, Oma ini harus infus, saya pulang aja. Pasti. Atau bahasa roh ya, kira syatak kata-kata. Loh, apa itu memanipulasi Pak? Untuk kepentingan yang bersangkutan, bukan kepentingan kita. Kadang-kadang caramu bicara itu masuknya tuh harus di saat di tempat, di angle yang pas. Nanti kan enak. Ada orang tuh hobinya mengumpulkan sakit hatinya orang lain. Lebih baik kita dikelilingi orang-orang yang mencintai kita. Amin, saudara. Ya, saya ngerti tiap orang punya karakter beda-beda. Konon kalau orang koleris mentok itu nggak ngerti begitu. Ini kok nggak ada es teh manis ya? Ya, itu koleris mentok. Atau Anda bisa memilih gini. Ini kalau ada es teh manis dingin luar biasa. Yang mana? Pak, saya sudah ngomong gitu nggak krosok-krosok. Lah baru ada jabil es teh manis. Tapi nada tinggi itu belakangan. Percayalah, terutama ya gini. Kita kan tinggal di Jawa Tengah. Bagaimanapun culture budaya itu mempengaruhi perilakunya. Serius. Anda terabas, nggak bisa. Itu berat. Anda boleh berkata itu bukan dari Tuhan, Pak, dari setan ya sekarang. Cuma ini memang budaya begitu. Kenapa kalau Anda ke perguruan tinggi itu ada namanya pendidikan, namanya cross cultural study, pendidikan lintas budaya. Karena ada banyak orang melakukan sesuatu yang nabrak budaya, dan itu bukan dosa loh, nabrak budaya, masalah. Ketika saya masih kuliah dulu, ada dosen saya cerita begini, kalau kita ke Madura, saudara, misalnya Anda laki-laki, Anda mau ketemu temanmu laki juga, atau siapapun laki di rumah seseorang itu, di rumah orangnya, dia berkata gini, jangan langsung masuk dalam rumahnya, berdiri di luar halamannya, teriak aja, tanya ada nggak laki. Kalau ada, dia akan keluar, Anda dipersilahkan masuk, Anda masuk. Tapi kalau Anda laki, Anda tidak ngerti ABCD, langsung masuk rumah orang, dan ternyata di rumah itu nggak ada lakinya, hanya ada istrinya, suaminya bisa nantang carok sama duel. Anak orang bukan Madura ditantang duel kan ya gedel duel kok sudah. Itu kan begitu, karena suaminya tersinggung. Kamu masuk rumahku, hanya ada istri. Nah, kan gitu. Itu kan culture, ya kan? Itu kan budaya. Makanya saya berkata, kita mesti ngerti lah hal-hal begitu. Apa yang sebetulnya baik kita buat, apa yang tidak baik. Nah, kalau kita bergaul dengan orang lain, seringkali kita shock dengan kelakuan mereka. Tapi kalau Anda dan saya punya pengertian, aku rasa kita bisa punya adjustment, penyesuaian yang baik, bergaul dengan semua orang. Karena budaya itu lain-lain. Orang bully, saudara, maaf nih,
Anda ketuk, dut, gitu ya, nggak apa-apa. Nggak ada nggak ada. Secekikian nggak. Buat mereka begini, ya sudah, memang dia angin, oh dibawa kemana? Keluarin toh. Dut, coba. Tapi kalau Anda sendawa, itu nggak sopan. Di Indonesia yang jijik tapi ya sudah biar. Tapi memang nah itu budaya sebetulnya. Tapi bagaimana kita menyesuaikan dengan orang sekitar kita? Sebetulnya ada banyak persoalan itu nggak usah ruwet. Anda ngerti cara penyelesaiannya, enak. Tapi kalau tidak, saudara, dan kita tidak cepat belajar dengan semuanya ini, ujungnya pasti akan punya. Ini poin kedua tadi. Oke, makan dulu aja ya. Kita berdoa dulu. Engkau meteraikan semua yang kami dengar hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Tolong kami Tuhan untuk mengerti dan disiapkan lebih jauh lagi. Berkati makan siang kami ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin.